Dan banjir Jakarta atau dampak dari kebanjiran yang ada di DKI Jakarta belum kunjung usai juga, teman-teman. Jadi Jakarta justru malah padat, lumpuh total di jalan-jalan tertentu. Ini menandakan bahwasanya kerja-kerja pemerintah yang dilakukan atau di bawah komando Bapak Pramono Anung dan Bapak Rano Karno belum efektif, teman-teman. Padahal kalau kita melihat bagaimana kampanye atau janji kampanye pada saat Pak Dul atau Pak Rano Karno dengan Bapak Pramono Anung ini dengan sangat percaya diri mengatakan bahwa banjir yang ada di Jakarta disurutin. Banjir Jakarta disurutin, Mas. Banjir Jakarta disurutin, Mas. Banjir Jakarta disurutin, Mas. Astagfirullahaladzim. Ya, saya tertawa bukan menertawakan para korban banjir atau mereka yang terdampak, saudara-saudara kita yang ada di DKI Jakarta, melainkan statement dari Bapak Pramono dengan Rano Karno pada saat kampanye itu mudah sekali mengucapkan. Padahal sekarang ya mereka juga mungkin sedang kebingungan, sedang kepusingan karena melihat kondisi DKI Jakarta yang bukannya membaik, justru kian parah. Coba-coba kita perhatikan terlebih dahulu, teman-teman ya. Jangan di skip-skip untuk melihat keadaan atau saudara-saudara kita yang ada di DKI Jakarta yang terdampak kebanjiran, teman-teman. Jangan di skip-skip. Silakan. Idi si najis. Idi najis banget gue liatnya. Ubur-ubur ikan lele langsung ke jale. Jabatannya di geng motor cukup serem. Panglima Tempur. BMKG prediksi Jakarta hujan 8 jam. Pramono modifikasi cuaca 2 kali hari ini. Oke. Tadi pagi saya sudah mengkoordinasikan. Tadi pagi, oke. Mudah-mudahan dari prediksi yang akan hujan panjang dalam curah sedang, mudah-mudahan nggak terjadi. Maka tadi pagi kami menerbangkan untuk OMC, untuk modifikasi kembali. Jadi untuk Jakarta bekerjasama dengan pemerintah pusat, BMKG, karena memang hari ini seharusnya kalau tidak ada modifikasi cuaca, pasti tadi masih hujan. Tapi dari jam 7.30 tadi kami sudah melakukan modifikasi cuaca. Iya Pak Racing. Dalam hari ini kita akan menerbangkan 2 kali. Jakarta juga mudah-mudahan curah hujannya tidak seperti yang diprediksi oleh BMKG karena panjang, diperkirakan 8 jam hujannya. Mudah-mudahan ya hujan tapi tetap bisa dimonitor. Abis ngomong statement dari Gubernur Jakartanya, mudah-mudahan prediksi BMKG salah. Ya, hujannya nggak lama, nggak panjang. Muncul hujan dari pagi, biur aja. Ini Inggris kadang-kadang ngupload videonya suka bener nih. Kayaknya knalpotnya terlalu kenceng Pak, jadi terlalu racing mungkin Pak, izin ya Pak ya. Guys, aman gak sih? Aman ya, aman ya.
Modifikasi apaan? Dari pagi buta hujan gak kelar-kelar. Ini aja masih hujan. Izin Bapak, saya cuman baca komentar ya Pak. Dan ini kayaknya warga Jakartanya yang komentar tuh. Modifikasi apa? Dari pagi hujan gak kelar-kelar. Maaf, ini sebelumnya daripada modifikasi cuaca, mendingan gimana caranya selebat apapun hujannya, gimana caranya nggak banjir. Maaf, ini mah ya maaf. Nggak becus aja. Kamu nggak boleh kayak gitu, komentarnya saya nggak enak. Ih, kamu mah. Jangan dimodif racing bro, ntar kencang. Iya juga ya, kalau dimodif cuacanya malah tambah kenceng hujannya ya. Ada benernya sih, apapun yang dimodifikasi pasti ada perbedaan kan. Misalnya kendaraan dimodifikasi, larinya kenceng, nggak larinya minimal suaranya mendebarkan gitu kan. Artinya ada perubahan. Nah, cuaca dimodifikasi, kata siapa nih akunnya, Roni Ranggas, jangan dimodif racing bro, ntar kenceng. Normalisasi Sungai Ciliwung ini sempat terhenti dari tahun 2017 dan kita lanjutkan kembali karena pemerintah DKI Jakarta bersama dengan BPN, Ibu Kakanwil, meyakini bahwa salah satu hal yang harus dilakukan untuk mengurangi banjir di Jakarta dalam jangka menengah ini adalah ruas Ciliwung ini. Ciliwung ini adalah hampir 40% Bu ya. Hampir 40% aktivitas sungai yang ada di Jakarta adalah di tempat. Kondisi ini udah kayak lautan pindah di sini. Tuh banjir lagi baik, goma ampun dah banjir lagi baik. Kebanjiran mulu, kebanjiran seminggu sekali, udah kayak ngelan. Banjir Jakarta Disurutin Mas. kemacetan jalan Diurain. transportasi dalam kota Diintegrasi. polusi Dibersihin. ruang terbuka hijau kurang Dibanyakin. kampung kumuh Dibagusin. lahan perumahan nggak cukup Ditingkatin. lapangan kerja Dibukain. UMKM sukses Diajarin. kebutuhan dasar Dipenuhin. air minum Dijernihin. gaji guru honorer Dinaikin. insentif RT RW Didobelin. tempat nikah dan sunatan Disediain. kesehatan fisik dan mental Diperhatiin. Mas Pram dan Bang Dul jadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberitakan situasi Jeruju, banjirnya sudah sampai leher ya. Nah, ini memberitahu bahwa Jeruju suasananya banjirnya sudah sampai seleher. Nah, infonya sekian ya, saya beritahukan kepada Anda. Tahu
Baik benar. Kau dari mana? Kau mau kemana? Berenang boy. Sudah kau berenang. Ini saatnya. Gimana nih? Gimana nih? Gimana? Gimana Bella? Ini saatnya. Dek, lihat sini, Dek. Lihat. Pakai kacamata bagaimana? Jorok. Jorok lo itu. Berapa lagi kemarin? Izin melaporkan di wilayah perbatasan RT 15 17 sampah banjir di lingkungan kita nih. Tolong untuk pihak-pihak terkait koordinasinya. Sampah sudah menghalangi aliran air. Mohon izin Pak JRW untuk Bang Tio LMK, tolong dikoordinasikan untuk pihak-pihak terkait karena sudah mengganggu. Banget ya. Wah, anjing gue takut cu, ada hiu di Geraha. Banjir ada hiu. Ada hiu. Orang-orang pada sisa nyari lele kita dapat hiu. Ini mah kencang. Wede. Awas, awas. Guys, tadi mah Blasono banjirnya tingginya sememek tahu. Sekarang cinta aku. Kalau melihat banjir yang kemarin yang terjadi di Jakarta, maka setelah saya merenung, Tenang. banjir itu terkadang memang tidak bisa dilawan. Mas Pramono Anung lagi curhat. Shh, diam semua, diam, dengar. Fokus, dengar. Ayo. Sekaligus dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan, kalau dilihat mata saya, Bu Ika dan sebagainya, kami rata-rata belum ada yang tidur. Karena memang baru pertama kali dalam kepemimpinan saya selama 4 bulan ini, inilah banjir yang terjadi bersamaan. Yang pertama adalah banjir kiriman, yang kedua adalah banjir karena curah hujan yang ada di tempat di Jakarta, yang ketiga pas bersamaan rob atau permukaan air lautnya naik. Pasti masyarakat Jakarta banyak yang tidak mengetahui bahwa
permukaan air laut Jakarta baru turun jam 10.30 tadi malam. Aduh, aku kasihan loh, sedih aku lihat Mas Pramono Anung nggak tidur-tidur mikirin banjir. Dasar ini banjir ya, ngeselin ya. Hah? Kenapa sih gangguin Mas Pramono Anung tidur? Mas Pramono Anung matanya jadi begitu tuh, ya agak-agak sembab-sembab bengkak begitu. Ya itu nggak tahu tuh antara merenungnya kebanyakan atau habis nangis. Bingung nih, habis nangis sama nggak tidur-tidur sebabnya kayak mirip-mirip tuh. Yang mana satu tuh Mas? Tapi kebalik ya menurutku ya. Biasanya kalau di Bandung, di Jawa Barat tuh Kang Deddy Mulyadi, biasanya banyak kan masyarakat yang curhat. Tolong bantu Kang Ded, rumah saya itu begini, keuangan saya begini, saya nggak tidur-tidur, kerjaan saya begini gitu kan biasanya ya. Kalau ini malah kebalik, pemimpinnya yang curhat ke rakyatnya. Aduh, saya lihat nih mata saya nih mata saya. Lihat mata saya nih, mata-mata pejabat semua nih, nggak tidur-tidur nih mikirin banjir, mikirin kalian nih katanya. Perasaan soalnya yang nggak tidur lebih banyak. Wih, ini aku ya. Dari pagi, siang, sore ngurusin kantor hukumku, ya malam aku ngurusin bisnisku, aku ada bisnis. Ini subuh nih lihat nih. Nih 9 Juli jam 4 pagi aku bikin konten maraton affiliate, bikin konten dan segala macam. Bayangkan nggak tidur-tidur sama kita kok Mas Pram. Tapi nggak begitu kok, aku nggak apa curhat-curhat begitu. Dan lebih banyak lagi tukang bakso, ojol ya narik dari pagi sampai pagi, ya pedagang di pasar, pedagang kaki lima, lebih banyak lagi yang nggak tidur-tidur bos, tapi nggak ada curhat-curhat begitu. Tapi sekali lagi aku ingatkan kalian, sama kalian semua seluruh rakyat Jakarta ya, kalian harus punya empati dong, kalian harus punya simpati ya. Kasihan Mas Pram nggak tidur-tidur begitu. Ingat, jangan salahin Mas Pram. Mas Pram nggak salah. Yang salah apa? Air dan banjirnya. Kenapa sih harus ada air? Ya nggak mau. Oke, itu dia ya. Hal-hal yang teman-teman bisa saksikan, statement-statement yang diungkapkan oleh Bapak Pramono Anung, kemudian Bapak Rano Karno terhadap bagaimana kejadian yang ada di daerah Jakarta. Memang gila ini kalau kita melihat statement-statement Pak Pramono Anung, statement-statement Bapak Rano Karno ini justru mirip walaupun di waktu yang berbeda gitu ya. Ini bukan solusi sama sekali kalau mengatakan atau dengan membicarakan bahwa banjir di DKI Jakarta ini berupa kiriman dari daerah-daerah tertentu. Saya kira itu bukan penyelesaian, yang justru masyarakat akan melihat itu sebagai sebuah alasan gitu loh. Bahwa betul curah hujan, intensitas hujan di musim ini lebih besar daripada tahun kemarin ya, daripada tahun-tahun sebelumnya. Tetapi bukan berarti kita mengatakan bahwasanya kebanjiran ini dikarenakan daerah lain, lawang daerah lain saja kebanjiran kok. Justru DKI Jakarta yang harus dibenahi terlebih dahulu dari hal-hal yang elementer lah. Bagaimana aliran yang ada, yang sungai-sungai itu ada bebas sampah atau tidak. Gitu, bebas sampah atau tidak, mampet atau tidak, itu saja terlebih dahulu yang difokuskan. Hal-hal yang paling dasar sampai kemudian mereka ini bisa memastikan bahwasanya tidak ada sampah yang menumpuk di DKI Jakarta, baru kita bicara soal tata ruang. Jangan tata ruang terlebih dahulu, tata kelola tentang bagaimana sebuah bentuk wilayah atau daerah atau tempat atau sebuah kota. Kita bicarakan hal yang paling dasar terlebih dahulu. Apa sih yang menjadi kebanjiran di daerah Jakarta itu? Kita harus benahi. Bisa, pasti bisa ya. Secara kendati pun teman-teman tidak bisa dilakukan secara total, paling tidak meminimalisir agar tidak supaya terjadi kemacetan tadi yang muyak itu merayap kendaraan kayak nggak bergerak sama sekali. Waduh, itu sudah sangat parah. Saya melihat kebanjiran di DKI Jakarta ini seperti tidak ada solusi gitu kan. Nah, maka ini mau tidak mau harus dibebankan kepada pemerintah sebagai pemangku kebijakan, sebagai orang yang memiliki otoritas, sebagai orang yang bisa kemudian menentukan arah akan bagaimana pemerintah atau Pemprov DKI bersikap, teman-teman. Ya, bukan malah nanti Kang Deddy Mulyadi lagi masyarakatnya. Waduh. Oke, barangkali itu saja teman-teman hal-hal yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Salam cinta damai untuk semuanya, untuk NKRI tercinta. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.